nih Dewi Sanca, ayo langsung sayang. Iya, aku kena juga Bang Sunan sama si KH. Aku bilangnya KH aja ya, nggak apa-apa ya. Ya. Boleh. Jadi waktu itu mau ngundang acara, Bang. Katanya dia kenal sama artis besar lah. Inisialnya apa ya? AG. Salah satu brand ambasadornya Agoda. Pasti tahu. Iya. Jadi aku udah nge-DP uang, bilangnya itu rekening manajernya, ternyata bukan. Kayak gitu. Jadi sama dia uang Rekening manajernya namanya siapa? Iskandar. bukan Iskandar, Muhammad Arifin siapa, terus sisanya itu aku ada transfer ke rekening dia Iskandar. Oke. Itu ada Iskandar, ada. Jadi kayaknya dia pinjem, dia kan suka tiba-tiba sama aku suka gini loh dokter. Neng, pinjem rekening kamu dong Neng, soalnya aku nggak ada rekening BCA Neng. Dia kan emang nggak punya rekening BCA deh kalau nggak salah. Punya sih namanya Iskandar kalau nggak salah. Alasan apalah gitu. Biasanya mungkin terima transferan dari orang atau apalah, aku nggak paham ya gitu. Kayak gitu. Ya udah dilaporin sih di Polres Bekasi, tapi ya kemarin tuh katanya udah ada surat apa sih, kalau surat bawa tuh apa namanya Bang Sunan lah, kayak gitu loh. Oh ya? Daftar pencarian orang tapi kok nggak dijalanin Bang Sunan? Nah, itu. Iya Bang Sunan, gimana tuh Bang Sunan? Gini, kalau seseorang sudah dinyatakan masuk dalam daftar pencarian orang, ya artinya kalau kayak di film-film atau bahasa keren, bahasa koboynya wanted, ya kan? Siapapun bisa menangkap. Satpam, tukang parkir, kita semua bisa menangkap. Langsung kita serahkan ke pihak yang berwajib. Bisa. Wow, berarti kalau misalnya kita tahu kemarin di podcast itu, gue ke podcast, gue tangkep dia bisa dong. Ya, kenapa nggak ditangkap sih Wah, Mama? kenapa nggak Aduh, guanya lagi di luar negeri pula. Aduh, ditangkap harusnya itu. Aduh. Ya Kak Emma kemarin kenapa nggak ngomong? Aturan ngomong ke aku biar dikasih tahu titiknya. Aku juga baru taunya telat, tiba-tiba ada dia pakai high heels berdua sama si FS. Karena saya pernah melakukan itu. Ya. Saya pernah menangkap langsung si tersangka dan DPO itu, saya tangkap di rumah, saya pernah. Saya Itu Mas. Ya, saya tangkap, saya bawa, saya antar ke kantor polisi, langsung ditahan. Bisa itu. Bisa tuh Mas. Bisa. Kalau Bang Sunan kalau kayak surat bawa itu sama aja, itu namanya DPO gitu Bang Sunan? Oh enggak, kalau surat perintah membawa itu nangkep namanya. Iya, surat perintah membawa Bang Sunan udah keluar. Iya. Udah keluar. Nangkep. Itu belum DPO, belum. Belum DPO ya? Oh, belum DPO. Tapi artinya itu sudah upaya hukum yang keras, itu tangkep. Oke. Tapi kok nggak ditangkap-tangkap? Kok nggak ditangkap sih, Mas? Ada dia lokasinya kemarin sempat podcast sama Suneo juga. Itu kan seharusnya udah bisa itu. Iya, sama Suneo. Dokter dia tuh sekarang katanya pakai nomornya tuh nomor yang nggak bisa dilacak. Jadi kemarin tuh ada orang juga telepon aku dokter dari seragam coklat ya, tapi yang paling Iya. gila ini ya. Itu dikena juga 400 juta sama dia. Iya loh, Dok. Betul. Iya emang makanya itu ya karena dia menggunakan nama bapak pakai nama Kapolri. Gila. Ini orang kebal hukum apa gimana sih? Iya, oh dia bilang begini, dia lucu banget, 1,5 miliar untuk 1 jam live ya. Wih Bang Sunan kaya banget dokter Bang Sunan, 1,5 M Bang Sunan per jam. Wah. Wah hebat banget ya, alhamdulillah, dialhamdulillahin aja ya. Iya. Oh iya, aku lihat podcastnya dokter. Aku lihat. Podcastnya aku nonton. Alhamdulillahin aja, alhamdulillah. Gila, Oh katanya iya, dokter Bang minta Sunan. uangnya. Bang Sunan, ini kan para mujair-mujair menanyakan tentang para mujair sana, kubu sana kan bilang kan kamu kan tersengkong gitu kan sebagai TSK kan gitu. Nah, Kak. Iya kan di Medan. Nah, padahal Bang Sunan sampai detik ini itu belum ada lagi loh surat panggilan. Jadi digantung aja karena mereka kurang bukti. Ini dokter juga mau tanya ini ke Polres Medan, Kapolresnya Pak Gideon. Pak Gideon ini maksudnya apa ya, anak buahnya ini kok menggantung statusnya doktis? Kalau memang nggak cukup bukti kan harusnya dihentikan, dicabut. Kenapa? Dihentikan, betul.
Kenapa kok kayaknya takut-takut gimana gitu? Apa yang ditakutin ya? Apakah sudah menerima aliran dana dari para mafioso ini atau gimana ceritanya? Nah itu diduga sudah Nah, ada kan sesuatu. nanya, Doktif kan nanya. Nanya boleh kan Mas? Gimana coba Bang Sunan? Kok Doktif statusnya ini nggak dijalanin juga enggak? Dapat surat panggilan juga enggak? Tapi berhenti mandek gitu aja? Ya kita tunggu aja lah, kita tunggu aja. Kita tunggu, sesuatu tuh nggak bisa inilah, nggak bisa disembunyikan, yang sempurna tuh nggak bisa. Gitu. Ya kan, cuman kan maksudnya itu kan para mujar tuh menggiring-giring tersangka, terus saya tersangka kenapa panggilan gak ono, terus kelanjutannya gak ono. Berarti kan mereka kurang bukti. Cuman mereka tuh kalau mau berhentiin ya malu, mungkin kan gitu ya. Kenapa ya? Nyari-nyari itu. bukti terus. Kenapa? Udahlah, dia bilang, sudahlah, kalian itu nggak akan bisa. Ya, kenapa? Pencemaran nama baik itu nggak akan bisa kena kalau yang disampaikan itu fakta. Dan Fakta yang Doktif banget. sampaikan itu fakta semua. Jadi apa? Mau cari celahnya Doktif itu apa? Yang ada kalian sendiri yang jadi malu nanti. Dedel duel nanti. Betul. Gitu loh. Jangan Betul. gunakan tangan instansi-instansi ini gitu loh. Jangan. Karena kan di sini kan no viral no justice. Doktif akan omongkan, Pak Gideon, Pak Kapolres Medan, ini anak buahnya ada apa, Pak? Apakah ada dugaan aliran yang mengalir ke anak buahnya Pak Gideon? Kan gitu. Apakah ada aliran sungai gitu ya? Iya, Aliran sungai yang Wajar dong. deras. Aliran sungai yang deras. sangat deras sekali. Karena Doktif dengar kan Deras Nepos sekali. juga, Nepos sering mengunjungi Medan. Oh, urusannya apa, Pos? Kamu pos sampai ke Medan. Sedangkan panggilan kamu di Jakarta Selatan nggak kamu datengin. Nepos, kutuk. Nenek lampir, satu ini andur. Nepos udah ini Nepos udah di ulti sama Bang Togar, dia ngamuk-ngamuk langsung tantrum. Bang Togar langsung pedes. Frontal Iya, loh, Bang Togar frontal banget, gila. Gokil. Kak Emma kenapa itu? Kok live di jeda? Hah? Live pause. Iyalah. Ada dapet paus ya? Enggak, live-nya di pause di stop tadi punyanya. Sama siapa? Enggak tahu Mamski lah. Kok balik nanya. Oh, aku nggak ngapa-ngapain loh, Say. Terus. Dewi Sanca, kamu tuh kan nggak cuma sendirian kan korbannya si Kimbel, ada berapa orang? Ada 13 Bang Sunan korbannya. 13 orang itu apa aja jenis penipuannya? Kebanyakan uang. Terus salah satunya ada iPhone loh, cuman 15 GT loh, coba bayangin Kas. Di GTA juga sama dia. Yang aku takjub dari cerita kamu tentang artis AG itu, Nah, karena dia memposisikan dirinya adalah manajernya kan? iya Atau bilangnya manajernya manajernya toh, manajer karena di itu luar lah katanya. Terus karena itu juga yang dia sampaikan ke Mamski, dia memanajeri beberapa artis yang nggak usah sebut inisial lah, nanti pada tahu lagi. Pokoknya artis sangat terkenal sinetron, dan satu lagi diva, penyanyi diva yang paling tajir melintir. Tahu ya? Nah, ini si Kimbel ini, dia waktu si AG transaksi, dia memberikan apa yang dia bisa rekayasa padahal bukan. Kamu kan cerita tuh dia kemarin. ngasih nik KTP palsunya, ya kan? Sedangkan si ini yang artis ini kan nama aslinya ada di Google tuh. Aku tuh nggak notice. Oh iya kan kalau artis mah ada nama aslinya ya di Google. Dikasih tuh nomor nicknya, ternyata disamain ya. Aku telepon manajernya dia yang asli ya, konfirmasi ya. Oh bukan, nomor nicknya bukan itu. Terus manajernya tuh nggak ada yang namanya itu. Terus ngasih QRIS atas nama artis itu. Ternyata Gila, Tuh. Mas, udah gila banget sih. ngasih QRIS atas nama artis itu. Wi, Dewi masih punya nomor telepon saya nggak, Wi? Masih always punya. Ya udah, nanti kita ngobrol soal itu. Iya Bang. Ini wajib sih Mas, ini udah merajalela banget pakai nama Bapak. Terus merajalela dengan banyak trik-trik dan cara-cara untuk membuat apa namanya QRIS, terus nick, memasukkan, membuat chat
chat palsu, transferan palsu, ini berbahaya sekali. Ada katanya ini ada si panda, ada si binatang satu tuh masuk katanya anak babu itu satu Suruh dia katanya. naik, suruh dia naik. Ada babu satu masuk tuh babu. Mau naik nggak? Mau suruh naik nggak? Dok, mau suruh naik nggak? Gak tau Bang Sunan gimana, tapi kan dia kan omongannya sesama binatang, kita kan manusia normal ya. Oh iya sih, nggak nyambung ya. Dia kan babu, kelasnya Jangan- bukan kelas kita. Iya. Dia kelasnya kelas babu. Tolong itu panda ganti nama dong. Kalau Karena bosnya kita boleh, suka bosnya dengan boneka boleh. panda. Kalau Panbot bosnya aja. boleh, bosnya Hah? naik boleh, bosnya. Tapi kalau babu nggak usah. Iya, Ya kan, nggak kalau level. bosnya boleh, nggak level gitu. Nggak level. Iya Dan kan? juga lu jangan pakai nama panda dong. Panda tuh boneka kesayangan kita semua. Lu pakai namanya ganti aja, jadi nama ular aja. Ular. Babu. Enggak. Kalau ular gede, ular piton. Kalau dia ular kadut, ular kecil. Ya. Emang aku kan Apa, ular Say? Dewi Sancara tuh ular gimana kayak? Oh, iya. Oh iya, lu sama bosnya si panda lu, say. Mana sih? Gimana Oke, sih? jangan ular, jangan panda. Apa dong? Apa dong? Gue gak tahu deh, gue bingung, gue mikirin si gini loh, gue mikir Kimbel dulu deh, gue banyak banget soalnya peran antagonisnya, bingung gue. Dokter, Peran antagonisnya banyak Apa banget. sayang? Doktip, Hah? aku waktu itu preskon ya, sebenarnya aku udah waktu itu loh, waktu ada si KH Iya, itu dia loh. datang. Heeh. Iya, Dia aku ngasih tuh- tahu, dia itu ngasih tahu, tapi itu asli ya, itu asli dari The Genius. Jadi transferannya dari PT Glavidia RMA itu asli. Itu mentransfer dia 25 juta sebagai buzzer speak up, mujair speak up. Oh, Itu asli itu asli. Berarti lihat sendiri tuh ya, dari transferan dari Genius itu, apa namanya itu ada, itu asli itu. oke. Nah itu Oh, ada. gitu. Emang dia dibayar. Jadi pada saat itu kan case-nya dia lagi menyerang si Suneo. Dia dibayar untuk menyerang Suneo. Oke. Dia pada saat itu dia menyerang si Begeng, habis gitu dia menyerang lagi si Suneo. Nah itu dibayar karena produknya, inget nggak? Produknya si Begeng pada saat itu diserang sama Suneo yang ada kolagen. Ingat. Oh, ya, Aku Iya. lihat dok. Ingat ya. Nah itu jadi si Begeng meminta supaya itu nggak di-up, tapi kembali menyerang si Suneo. Nah itu menggunakan jasa mulutnya si Kimbel itu. Kimbel, ya ampun. Dibayar 25 juta. Allah. Tuh ada. Ini Kimbel harus masuk sih kali ini sih. Dia, Mamski. ya say. Mamski gimana ya? Mamski misalnya nih, Mamski mau ngebangun, Mamski usahanya apa? Misalnya Mamski usahanya desainer deh ya. Mamski punya Ya. fashion ya. Misal nih, Dokter kasih tahu contoh ya. Mamski punya usaha fashion. Terus Mamski mau buka store di mall. Mall. Misal mallnya di Gandaria misal ya. Misal mallnya di Gandaria City, di Gancip misal. Terus Mamski butuh orang yang desain. Ya dong, kan Mamski kan bukan ahli dekor, bukan ahli interior. Ya Iya. kan? Kan. Harus Mamski, punya. nah pasti minta dong orang ya. Terus minta gambar. Oke. Habis Bayar itu dong. Enggak mau. Habis gitu setelah Mamski dikasih gambar, Mamski nggak mau bayar. Itu Nggak mungkin kelakuan kalau ular. gua pasti bayar. Itu kan ada biayanya loh, Nah, Dok. itu untuk kelakuan mendesain. ular itu. Itu kelakuan ular. Waduh, parah ini si ular nggak mau bayar ini. Ya ampun. Tapi Oh, desainnya dipakai. Gimana rasanya? itu desain tetap dipakai. Tetap dipakai. Gimana? Tapi yang bikin desain yang bikin Nggak dibayar, udah. Yang penting interiornya diambil aja. siapa? Orang Ada lain. Pokoknya ada. Nggak bisa disebutin. Aduh, jahat sekali. Berarti orang yang udah pertama kali dia datengin itu rugi dong. Udah mempunyai. Nah iya. Hasil kerja otaknya sama seperti pada saat dia mengejiplak hasil karyanya Ayudi Andari. Ingat nggak? Jahara ya, tukang jiplak-jiplak berarti ini emang Iya, bener-bener parah. itu bosnya. Nah itu kalau dinaikin boleh. Berarti mau tanya, betul nggak kamu ngejiplak desainnya Ayudi Andari ular? Betul nggak kamu nggak bayar interior Iya. kamu pakai di Gancit? Sini hadepin dokter, sini rahasia kamu. Sini mau Ih, itu diungkap bener. semua ke publik bagaimana jaharanya. Ayo, gimana? Ah, bener banget, Dok. Gimana? Kacau sih. Bener-bener parah. Dari yang
besar ya soal skincare sampai yang kecil-kecil soal desain aja tuh nggak mau bayar loh. Padahal itu kan udah untung loh dibuat desain itu, orang mikir sekolah sekian Itu tahun. benar-benar itu namanya dolem namanya dolem. Dan itu nggak Dolem. dibantah ya guys. Omongannya dokter nggak ada dibantah loh sama si ular ini. Hutang betapa puluhan miliar dia meninggalkan hutang ke orang-orang, ke orang Iya. yang orang desain penjahit baju ya, yang di Tanah Abang. Ya coba. Itu namanya dolem gitu. Kalau Dolem. ngomong aja. Dokter itu paling nggak suka dia nggak usah menggunakan atribut agama lah, mau suneo kayak mau ular kayak udahlah gitu loh. Iya. Memuakkan masyarakat Indonesia itu bakalan jadi smart ya, udah nggak bisa terus dibodoh-bodohin, udah. Dan Doktif demi Allah tidak pernah menggunakan jasa mujair. Doktif tidak kenal Sama. dengan Mamski pada saat Mamski membela Doktif, pernah nggak? Iya. Nggak. Doktif pernah nggak ngasih duit ke Mamski? Boro-boro kita tuh bener-bener yang pure temenan, kenalan kayak orang normal, bukan kayak apa komplotan buzzer. ya, Nggak pernah. ya. Kenapa say? Bener dari hati. Iya, dan emang aku juga nggak ada buzzer-buzzer gitu loh say. Wallahi ini aku nggak bohong. Jadi kalau ngadepin serangan mereka tuh ya udah aku ya kewalahan sendiri. Pakai ini sama paling hostnya aku tak blok, itu pun mereka kesel.